أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام بحبل الله المتين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Mari kita perbanyak puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Safar yang penuh barokah ini. Marilah kita senantiasa terus dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, sehingga kita nanti diakui oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pengakuan kita sebagai hamba-hamba yang mengabdikan diri dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saat nanti ruh berpisah dari jasad kita, mudah-mudahan ruh ini mengakui bahwa jasad dan cangkang kita saat nanti masuk ke bumi ini diterima oleh bumi dengan ikhlas lahir dan batin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul secara istiqomah, sehingga kita setia terhadap titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar tergolong umatnya Nabi Muhammad mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini di sini kami berwasiat kepada kita seluruhnya agar senantiasa terus dapat meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah iman dan takwa inilah sebagai tolak ukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dan semoga kita tergolong hamba-hamba nanti yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya kita ini adalah termasuk golongan dari anak-anak yang mana kita memiliki orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat Isya berkumpul dengan para sahabat. Rasul kemudian menimpali para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, ahli surga masuk ke majelis kita. 3 kali Rasul menyatakan, wahai para sahabat-sahabatku, ahli surga telah hadir di majelis kita. Sekali lagi, wahai para sahabatku, ahli surga itu hadir di majelis kita. 4 para sahabat tanda tanya besar. Apakah kami ini enggak tergolong ahli surga? Kenapa mesti anak muda yang hadir di tengah-tengah dijamin sama Rasul juga ahli surga? Umar penasaran. Ya Rasul, apa amalannya kok bisa dijamin masuk surga? Apa kata Rasul? Datangi ke rumahnya, tanya alamatnya di mana. Selesai mereka mengadakan majelis taklim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh Umar bin Khattab. Pengawal pribadi Umar dilarang ikut. Kamu enggak usah mengkawal aku karena anak muda ini mau ku ikuti. Apa perbuatannya di rumah, apa pekerjaannya, apa ibadahnya. Anak muda tadi masuk sampai rumah, ditutup rumahnya, duduk termenung, kemudian Umar mengetuk pintu, singkat cerita dibukanya, wahai Amirul Mukminin, silahkan masuk, beginilah keadaan rumahku. Sehingga azan subuh berkumandang, kemudian anak muda ini tadi sholat berjamaah dengan Umar di rumah. Disuruh imam, dia enggak mau. Amirul Mukminin yang imam. Dan selesai subuh, Umar bin Khattab bertadarus sendiri. Anak ini tidur. Bingung Umar. Kok dijamin masuk surga? Habis sholat subuh tidur. Masuk waktu isyraq. Umar sholat sunat 2 rakaat isyraq. Anak ini ditengok anak muda ini enggak sholat. Kata Rasul dijamin masuk surga. Kok kayak gini amalannya? Masuk menjelang maghrib sama, disuruh imam enggak mau jadi imam. Masuk isya juga sama, disuruh imam enggak mau jadi imam. Menjelang tengah malam Rasul tahajud, Umar tahajud sampai 12 rakaat, anak ini tahajud pun enggak. Bingung. Ini anak muda macam mana? Ditanyanya lah. Selesai sholat subuh. Apakah kau pernah menikah? Pernah. Mana istrimu? Meninggal dunia. Apakah kau punya orang tua? Punya. Mana orang tuamu? Sudah meninggal dunia. Pulanglah Rasul. Umar pulang, kemudian jumpa dengan Rasul. Ya Rasulullah, tengok amalannya biasa-biasa aja nyok. Apa pula kelebihan dia? Kata Umar, enggak pernah kau tanya? Enggak, tanyalah sama dia. Katanya. Datang lagi, menjelang waktu zuhur. Ya anak muda, karena apa? Kebiasaan orang-orang suku Arab, kalau statusnya duda, tetap dibilang anak muda. Apa amalanmu kok bisa kau dijamin Rasul masuk surga? Senyum.
anak muda itu tadi. Amalanku yang pertama adalah aku selalu mendoakan orang tuaku yang sudah meninggal. Orang tua kita yang masih hidup, karena nampak kita bisa berbakti kepadanya, tapi kalau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, bagaimana? Sebahagian umat muslim ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi kalau sudah Rasul menjamin dia masuk surga, bagaimana tak percaya? Yang kedua, selama aku menikah dengan istriku, aku enggak pernah menyakiti hati istriku, enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Kata Umar. Setiap kami mau makan, setiap kami mau sholat, setiap kami mau tawajuh tengah malam, saya tanyakan, apakah mulai dari subuh sampai menjelang tahajud ini, adakah kau sakit hati sama aku? Tidak. Demi Allah, demi Allah. Demi Rasulullah, demi Rasulullah. Itu amalan yang kedua. Dan amalan yang ketiga, bahwa aku tidak bosan-bosannya memberikan perhatian kepada anakku yang telah meninggal. Apa perhatian terhadap anak yang telah meninggal? Yang pertama, doakan. Itulah dia. Jadi tugas kita kalau ada anak kita yang telah meninggal, doakan. Jangan ada amalan-amalan yang lainnya. Makanya dikatakan dialah ahli surga. Mudah-mudahan kita tergolong apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga. Apalagi situasi saat sekarang ini, Pak, anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak zinatul hayati. Apa itu anak-anak zinatul hayati? Anak-anak hanya sebagai perhiasan dunia, pajangan dunia. Dia punya nilai pendidikan, dia hebat pendidikannya, saat dilamar dihitunglah biaya kehidupan anak tadi ini, mulai dari bayi sampai S3 doktoral. Lebih kurang mungkin 200 juta. Kalau enggak usah menikah sama anakku. Ini sebut anak zinatul hayati. Dan kepada anak-anak kami, kamu jangan sombong. Sehebat apapun ilmumu, sehebat apapun kecerdasanmu, sehebat apapun kekuatanmu, kalau kau hanya sebagai pajangan hiasan dunia, enggak bisa menjamin orang tuamu masuk surga. Yang kedua, jangan sampai kita sebagai anak, golongan anak-anak fitnatul hayati, anak-anak yang membawa fitnah. Di depan kita, Pak, di depan orang tuanya, anak-anak itu bisa berpenampilan solehah, Pak. Tapi di luar kita, siapa yang bisa menjamin anak ini tetap soleh kepada kita? Makanya hati-hati. Hampir terjadi tadi. Kalau digiling tadi anak ini mati, anak ini membawa fitnah, matinya mati fasid. Cuman hanya ditanyakan, kau sudah bosan hidup, apa bikin mati? Inilah, perhatikan anak-anak kita, Pak. Ini yang perlu. Yang ketiga, jadilah anak-anak qurrata a'yun, harapan orang tua. Sebagaimana kita mendoakan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini makna doa ini, bahwa anak keturunan kita ini nanti menjadi pemimpin terhadap orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, enggak usah dipimpin. Inilah pemahaman. Lil muttaqina imama, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa dan yang beriman.
jadi tonggak utama dia bagi orang yang bertakwa dan beriman. Itulah hakikat anak yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita, dan kiranya nanti kita sama-sama untuk dapat berbenah diri bagaimana nilai berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal ini tadi. Hakikatnya dia nggak meninggal, cuman pindah aja. Jasadnya dititipkan ke bumi, rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga dengan istri-istri kita mumpung yang masih hidup, jangan sampai menyakiti hati istri kita. Itulah dia. Konon pula tidak menambah, satu aja tak terbolok. Ini juga harus kita renungkan. Dan yang terakhir terpenting, anak-anak didik kita siapkan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang kuat mentalnya, kuat imannya, kuat nilai takwanya, ilmunya bermanfaat di mana dia berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala sahabatihi Rasulillah 'alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aqimus shalah.